Shalom saudara. Pertama saya mau minta maaf atas keterlambatan upload untuk hari ini tanggal 26 Mei. Ada sedikit kendala di saya saudara ya. Mari saja kita berdoa dulu. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan akan setiap kebaikan-Mu, akan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sekali lagi kami dapat menikmati firman-Mu, kami dapat menikmati hadirat-Mu. Tuhan, sungguh Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Hidup kami Tuhan hampa tanpa-Mu, hidup kami sia-sia tanpa-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tetaplah di dekat kami, tinggallah di dalam hati kami. Terangi Tuhan hati kami, tuntun hidup kami Tuhan. Dan pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, belajar Tuhan apa kata hikmat-Mu hari ini untuk menuntun langkah kami dan menerangi jalan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebagai makanan bagi rohani jiwa kami dan juga bagi Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, bertumbuh berbuah-buahlah kebajikan kemurahan-Mu Tuhan melalui hidup kami. Kami mau Tuhan taat, kami mau setia, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, uh, uh, semoga ya keterlambatan upload hari ini tidak tidak membuat kita menjauh ya, tapi kita terus berkomitmen, terus berpegang, karena Allah kita ada Allah yang berkomitmen. Kita terus berpegang kepada Tuhan ya. Besok tanggal merah kita tidak tayang ya saudara, nanti akan kembali Kamis lagi ya. Nanti saya akan usahakan lebih awal lagi untuk diupload ya, supaya bisa menjadi pegangan, bisa menjadi tuntunan buat saudara dan saya ya. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, diambil daripada Amsal 16 ayat 1 sampai 3. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu ya. Ayat Amsal hikmat hari ini sangat populer ya saudara, apalagi yang di ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bukankah Tuhan Yesus juga satu kali waktu berkata ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara hidup kamu. Banyak kali Tuhan mengulang apa yang tercatat di perjanjian lama ya. Berarti kalau diulang, berarti itu sesuatu yang penting untuk saudara dan saya, untuk kita pegang, untuk kita percaya, untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Kita lihat dulu ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati ya. Maknanya adalah sebagai manusia kita dibekali akal budi untuk berpikir ya, untuk merancang, untuk menyusun strategi, untuk menimbang-nimbang di dalam hati kita ya. Tetapi jawabannya itu berasal daripada Tuhan ya. Bukankah satu kali Tuhan juga berkata bahwa jangan takut ya, jikalau kita menghadapi perkara, menghadapi pengadilan, atau menghadapi suatu dakwaan ya, karena sesungguhnya Tuhan sudah menaruh perkataannya di dalam mulut kita untuk kita berkata-kata. Nah, jikalau kita benar ya, jikalau kita hidup benar, hidup taat, hidup kudus di hadapan Tuhan, maka firman ini dapat kita klaim saudara. Kita dapat berkata, Tuhanlah panciku, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah kota bentengku, Tuhanlah mazmurku, Tuhanlah pujianku. Banyak sekali saudara yang bisa kita perkatakan untuk kita klaim sebagai janji Tuhan yang Tuhan akan genapi di hidup kita ya saudara. Kita bisa membuat rencana A sampai Z, namun ayat ini mengingatkan kepada saudara dan saya hambatan atau batas kemampuan kita ya. Kita ini terbatas, kita tidak bisa melihat masa depan, kita hanya bisa merencanakan. Tapi ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang mengerti
jalan hidup kita, Dia tahu yang terbaik untuk kita. Maka hasil akhir jawaban lidah itu tetap kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan berkata-kata, ya, menaruh perkataan di mulut kita, ya, saudara, ya. Dan rencana manusia itu bukan berarti kita nggak boleh berencana, ya. Ya, rencana itu baik, rencana itu perlu, bahkan sangat perlu. Kita tidak boleh ngeflow aja, ya. Kita harus berencana, kemudian rencana kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Amin, saudara, ya. Supaya kita tidak terjebak pada kesombongan, ya. Kalau misalnya rencana kita berhasil, kita bilang, ini gara-gara karena saya, karena kemampuan saya, karena kepintaran saya. Oh tidak, saudara. Tapi ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita sadar bahwa sesungguhnya rencana planning kita dapat kita capai itu semua semata-mata karena anugerah dan berkat daripada Tuhan. Ya, saudara. Amin, saudara, ya. Nah, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Ya, pasti. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk membenarkan diri sendiri, ya kan, saudara? Walaupun kadang kita salah, tapi kita berusaha membenarkan diri kita, ya, dengan asumsi, dengan alasan daripada diri kita sendiri. Betul, saudara, ya. Kita sering merasa bahwa motivasi kita sudah paling tulus dan keputusan kita adalah yang paling benar, ya. Tapi itu kan sudut pandang secara subjektif dan terbatas dari kita, ya. Di sisi lain, itu Tuhan melihat melampaui apa yang kelihatan dari luar, ya. Tuhan memeriksa kedalaman batin, ego, motivasi kita. Dia menguji hati kita, Dia melihat sesungguhnya apa motivasi di balik itu, ya, saudara. Maka firman Tuhan berkata, tetapi Tuhanlah yang menguji hati, ya, saudara. Jadi rancangkanlah dari dalam hati saudara untuk merancangkan yang baik, ya. Di tempat usaha, di tempat pekerjaan, di keluarga saudara, di tempat komunitas, di tempat manapun saudara ditempatkan saat ini. Ayo kita minta Tuhan tuntun langkah kita dimulai dari kita membuka mata, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bermazmur, kita memuji menyembah Tuhan, dan kita mulai berdoa, kita mulai merancangkan sesuatu, minta Tuhan tuntun, minta Tuhan beri kita hikmat untuk kita merencanakan yang berkaitan dengan kita agar tidak melenceng daripada rencana Tuhan. Ya, saudara, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita simpulkan dari firman Tuhan hikmat hari ini? Ya, ketiga ayat ini mengajarkan keseimbangan iman yang sehat. Ya, berencana dengan bijak di ayat 1, mengoreksi hati dengan rendah hati di ayat 2, dan bekerja keras sambil berserah penuh kepada Tuhan. Ya, bekerja keras, kita nggak boleh berpangku tangan, berharap pada belas kasihan dan tidak melakukan apa-apa, itu tidak boleh. Ya, kita tetap harus bekerja, berusaha. Itulah bukti iman kita, bukti iman percaya kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bilang, Tuhan berkati saya, berlimpah-limpah dan memperluas daerah, pakai ayat kan, klaim doa Yabes, ya. Kemudian yang di mana itu, lapangkanlah tempat kemahmu, ya, pakai ayat-ayat, kemudian klaim. Tapi habis itu duduk, pergi kongko, pergi ya, hal-hal yang sebetulnya kita tahu itu wasting time lah, buang-buang waktu, ya, bicarakan hal-hal yang tidak penting. Beda cerita kalau kita nggak ada pekerjaan saat ini, tapi kita keluar, kita melangkah, kita minta. Jadi sebelum kita keluar dari rumah, kita berdoa, Tuhan, hari ini pertemukan saya dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan penyediaan-Mu yang tepat, Tuhan. Saya mau melangkah hari ini, saya mau berketemu si A, saya mau melamar pekerjaan ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Tuhan, berkati apa yang saya usahakan ini, agar kiranya saya mendapatkan pekerjaan dan yang tepat yang Kau sediakan bagiku, Tuhan. Nah, kita melangkah, kemudian kita pergi kirim lamaran. Kita minta Tuhan taruh hikmat, taruh perkataan di mulut kita. Ketika kita ketemu dengan saudara seiman atau ketemu dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya, kita minta Tuhan menaruh hikmat,
Kita minta Tuhan memberkati pertemuan kita agar rencana Tuhan terjadi, ya, dan nama Tuhan dimuliakan. Ya saudara, tujuan dulu apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup saudara dan saya, ya. Ketika kita mencari kehendak perkenanan Tuhan, percayalah saudara, jalan akan dibukakan oleh Tuhan, ya. Ingat Salomo ketika Tuhan mendatangi dia melalui mimpi ketika dia sudah naik menjadi raja, ya. Dia hanya minta sama Tuhan berikan dia hikmat untuk mengadili dan memimpin bangsa Israel yang begitu besar ini. Ya, dia takut akan Tuhan, dia takut salah memimpin bangsa Israel. Ya, ketika dia memimpin dia takut dia salah dan melenceng dari kehendak Tuhan. Maka itu dia minta Tuhan berikan dia hikmat untuk memimpin bangsa yang begitu besar ini, ya. Tujuannya adalah dia mau mengadili bangsa Israel, memimpin bangsa Israel menjadi raja yang takut akan Tuhan, ya, bisa membawa bangsa Israel untuk hidup takut akan Tuhan. Itu tujuan awalnya saudara, jangan melenceng dulu. Nah, setelah itu Tuhan berkata apa? Oleh karena engkau tidak meminta kekayaan, engkau tidak meminta nyawa musuhmu, maka semuanya ini kuberikan kepadamu. Ya saudara, ya, ayo kita kejar perkenanan Tuhan. Ya, ketika kita berjalan dengan prinsip ini, kita tidak akan mudah stres saat menghadapi ketidakpastian. Ya, goncangan demi goncangan, saudara tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena ketika goncangan terjadi, saudara masuk ke ruang doa saudara berlutut, saudara minta penyertaan Tuhan, doa saudara didengar oleh Tuhan. Ya, jangan takut. Ya, sudah banyak sekali kesaksian. Kalau boleh satu kali waktu saya akan bersaksi juga bagaimana Tuhan memegang kendali hidup saya untuk melewati goncangan demi goncangan di beberapa tahun ini. Ya saudara, goncangan begitu besar saat pandemi pertama COVID, betul? Ya, semua orang ketakutan. Bahkan isu-isu di luar banyak tidak sedap, ya. Gereja ketakutan, tidak ibadah, tidak ada pemasukan, hanya beberapa gereja memaksakan untuk ibadah, dan banyak isu di luaran, banyak pendeta mati meninggal gara-gara memaksakan ibadah. Nah, saudara, tapi hal-hal itu tidak akan menggoncangkan iman saudara. Karena saudara tahu saudara bersandar kepada Tuhan yang hidup. Dan saudara tahu iman saudara tidak dapat digoyahkan oleh apa kata orang. Tapi saudara akan masuk ke ruang doa saudara akan berlutut, saudara akan berdoa, minta belas kasihan Tuhan atas jiwa orang-orang percaya ini. Ya kan? Ya saudara, mari saja kita untuk bangun kehidupan doa kita, untuk bangun kehidupan kita supaya kita terus berjalan dalam rancangan Tuhan, ya. Karena kita tahu hidup kita berada di tangan arsitek yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Amin saudara. Ayo saya ajak kita menyanyikan satu pujian ini. Ku bawa hidupku sekarang. Ayo saudara, bawa hidup kita letakkan ke bawah, ke kaki Tuhan, ke tempat kudusnya. Ku bawa hidupku sekarang. Jadikan ini doa saudara. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa, jadikan setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu, rumah doa menjadi menara doa yang menerangi Tuhan, yang menerangi sekelilingnya. Bapa, di dalam surga hamba materaikan agar rumah doa-Mu ini menjadi kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, agar tidak ada penghalang-penghalang di kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap doa mereka Engkau dengar, setiap apa yang mereka sampaikan Tuhan, bahkan apa yang tidak terpikirkan oleh anak-anak-Mu ini, Engkau sediakan melampaui akal pikiran anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba bersyukur. Katakan amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.